Nah, bahalanya Habibana akhirnya meninggal. Sekarang yang membakar fotonya meninggal. Ini termasuk orang yang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bihi wa bi ibadihi as-salihin amin. Ila anqal wa wadidtu an uharika al-banan liqadri hujaji hadzal insan lima fahimtuhu minhu arada an yufsida ahla hadha zaman wa yarisa fi qulubihim min anwa'i nazagati syaitan yanqudu ma kanu alaihi min sirati aslafihim min qadimiz zaman walakin qasarani jahli wa adamu ma'rifati wa in kana qad hujaji hadha al-insan wa barahinihi la hayyinun ala man indahu adna ma'rifatin yashhadu ala khata'ihi kullu natiqin wa jamidin wa kafa shahadatullahi ta'ala alaihi biqaulihi ta'ala wa la tahsabannahu ghafilan amma ya'malu adh-dhalimuna innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Wa wajidtu, dan aku ingin, al-muallif setelah menerangkan bahwa apa yang terjadi di zaman beliau ini adalah salah satu yang ingin memecah belah umat agar tidak cinta kepada keturunan baginda Nabi Muhammad, dan agar memecah belah di antara bainal ulama. Bukan hanya keturunan Nabi, tapi ulama yang juga diserang juga. Ini oleh itu muallif berkata, wa wajidtu an uharikal banan, aku ingin menggerakkan jari jemariku. Artinya menulis liqat hujaji hadzal insan, untuk memutus hujjah-hujjah, argumentasi dari mereka. Lima fahimtuhu minhu, yang aku pahami dari mereka. Arada ayufsida ahla hadzal zaman, mereka dia ingin merusak ahla hadzal zaman, orang-orang ahli zaman sekarang, kata beliau. Ini di zaman beliau. Wallahu a'lam di zaman sekarang berapa banyak kerusakan itu. Wa yarisa fi qulubihim, dan menanamkan fi qulubihim, di hati-hati mereka, min anwa'i nazagati syaitan, dari macam-macam gangguan setan. Jadi memang sebetulnya musuh utama kita itu adalah al-iblis, iblis al-la'in, iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Min nazagati syaitan. Cuman iblis ini punya bala tentara. Bala tentaranya ini namanya setan. Setan tuh ada dua, syayatinal jinni wal insi. Ada setan yang jenisnya jin, ada setan yang manusia. Lah ini termasuk orang yang setannya manusia. Liyang kutu makanu alihi, untuk mencabut alihi min sirati aslafihim, sejarah salaf-salaf mereka dicabut. Kayak maulidan, bilang bid'ah, kayak tahlilan, bid'ah, ziarah kubur, syirik, nyembah kubur. Terus banyak hal-hal lagi yang disepelekan dan di bid'ah-bid'ahkan oleh mereka. Akan tetapi kembali lagi ke hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mengatakan ya kafir, kafir, maka orang tersebut itu seakan-akan apa? Seakan-akan itu laknat kepada orang yang diucapkan. Siapa yang diucapkan? Fulan umpamanya, gara-gara ziarah kubur dibilang nyembah kuburan umpamanya, gara-gara mengagungkan para habaib dibilang bid'ah umpamanya. Orang itu dibalikan lagi, itu seakan-akan laknat. Laknat ini kalau sudah melaknat, naik ke atas langit, tembus langit, terus gak ada halangan orang yang melaknat. Cuman sama Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dilaknat? Fulan, kirim laknat itu. Ketika cocok sama yang dilaknat, maka terjadilah laknat tersebut. Tapi kalau tidak cocok, kembali kepada orang yang melaknat. Ini hati-hati. Makanya anak sekarang ini jangan sampai
dikit-dikit melaknat orang, jangan kita ngikuti zaman sekarang. Seperti kata-kata ya gaul lah, gaul katanya sendiri, yang belakangnya R, belakangnya A. Jangan, itu diplesetkan sebetulnya, kata-kata yang kotor, sangat kotor, tapi diplesetkan, dibikin istilah gaul, itu adalah laknat. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Nazarati syaitan yang kudu makanu alih min sirati aslafihim. Salaf-salaf kita tidak pernah mengajarkan kayak gitu. Min qadimiz zaman, dari dulu, dari zaman dulu itu sudah ibadah-ibadah, amaliyah salaf kita itu sudah ada dari dulu. Mau dirusak ini, walakin akan tapi kosoran jahli, karena kebodohanku, kata ini Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Fiqi, subhanallah, wali mastur. Beliau saking tawaduknya mengatakan apa? Walakin kosoran jahli, akan tetapi karena kebodohanku. Wa adamu ma'rifati, karena tidak ada pengetahuan di dalam diriku. Wa in kana qad uhujaji hadzal insan, walaupun mematahkan argumen orang ini, wa barahinihi, dan contoh-contoh dari mereka, dalil-dalil dari mereka, lahayyinun, sangatlah gampang, alaman indahu adna ma'rifatin, bagi orang yang memiliki sedikit pengetahuan. Sebetulnya kata beliau, ini sebetulnya gampang untuk mematahkan argumen dari mereka, ini gampang. Orang itu gak punya ilmu, gampang. Adna ma'rifatin, meskipun orang itu sedikit pengetahuannya, cuman bisa mematahkan argumen-argumen tersebut. Yashhadu ala khata'ihi, semuanya menyaksikan kesalahannya. Kullu natikin, yang berakal, wa jamidin, dan yang tidak berakal. Wa kafa syahadatullahi ta'ala alaihi biqaulihi ta'ala, dan cukup, kata beliau, kesaksian Allah Subhanahu wa ta'ala alaihi biqaulihi, dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tahsabannallaha, dan jangan kau kira Allah Subhanahu wa ta'ala ghafilan, lupa, amma ya'malu zalimun, apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Innama yu'akhirun, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhirkan kepada mereka liyaumin tashkhasu fil absar, di mana mata ini terbelalak. Ya Allah, ternyata anak dulu salah, ternyata anak dulu mengkafir-kafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang, dikit-dikit fulan kayak gini, dikit-dikit fulan kayak gini, dipandang semuanya, dibuka semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di layar lebar, baru kita. Ataupun di dunia, liyaumin tashkhasu fil absar, sama Allah Subhanahu wa ta'ala diundur siksanya. Seperti orang ini, kayak orang bentar lagi kan mau Idul Adha, mau buajir, melihara ayam digemuk-gemukin ayamnya. Buat apa? Buat disembelih. Ini sama kayak orang ini. Terus dilanjutkan, kafir-kafirin orang. Terus lanjut. Ketika selesai, belum habis. Contohnya kemarin ada yang kena mubahalanya Habibana, akhirnya meninggal. Subhanallah, yang membakar fotonya meninggal sekarang. Ini termasuk orang yang apa? Minta tashkhasu fil absar. Sama Allah Subhanahu wa ta'ala dibalas. Orang yang menyakiti para habaib, orang yang tidak cinta kepada para habaib, sebelum akhirat sudah dibalas semuanya. Wallahu a'lam, balasannya kayak gimana? Wallahu a'lam. Cuman sudah banyak cerita itu, sudah banyak kejadian, termasuk Al-Fakir kemarin pernah menyimak tausiahnya Al-Habib Muhammad, putranya Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, yang dibilang Al-Walid Habib Ali. Itu mengatakan, bercerita beliau bahwa ada salah satu santri dari Darul Lughah Dakwah waktu itu, zamannya Al-Habib Hasan Baharu. Ini sukses luar biasa. Cuman bukan dari kalangan habaib. Sukses luar biasa.
subhanallah ini orang jadi dokter, kata beliau. Di ceramahnya dulu beliau mengatakan subhanallah ini orang jadi dokter. Hadirlah Habib Hasan Baharun. Pengen Habib Hasan Baharun mengatakan pengen nengok lah istilahnya, pengen nengok muridnya sukses, sudah menjadi dokter. Nyampe ke tempatnya, walau Habib Hasan, cuma beliau Habib Hasan subhanallah orang yang sabar, orang yang telaten kepada murid-muridnya. Tak hayal dalwa sekarang menjadi dalwa yang sangat besar, yang mencetak kader-kader umat Islam, pemimpin Indonesia ini dari beliau, termasuk banyak membelir dai-dai kita dari mereka. Karena apa? Keikhlasan Habib Hasan Ahmad Baharun mendidik santrinya. Lanjut cerita, beliau ini ketika sudah nyampe ke tempat itu, datang muridnya datang dengan haibahnya kayak ulama gedenya tuh, padahal cuma gelar doktor aja. Datang wala salaman sama Habib Hasan Baharun, wala salam nyapa dengan Habib Hasan Baharun, udah ada. Dan Habib Hasan Baharun pulang dengan keadaan tidak berbicara sedikit pun dengan muridnya. Karena apa? Karena sudah tidak dianggap. Akhirnya berbulan-bulan, setengah tahun, 6 bulan kata beliau. Ceritakan 6 bulan itu beliau datang, Habib Hasan Baharun itu berhenti di suatu lampu merah. Di suatu lampu merah ada orang yang jualan. Salah jualan bakso apa katanya ceritanya. Jualan bakso. Habib Hasan pengen beli. Disuruh supirnya suruh beli, minggir, beli. Giliran mau bayar Habib Hasan Baharun, ngelihat ternyata murid tersebut sudah jadi tukang bakso yang gelarnya doktor. Ini bukan LC, bukan MA, tapi doktor ini, luar biasa. Terus juga akhirnya sama Habib Hasan Baharun kaget beliau, dan muridnya ini juga kaget. Akhirnya lari so kejar, namunnya kejar. Tanya sama beliau, ya Fulan, ente kenapa jadi kayak gini? Perasaan anak kemarin 6 bulan yang lalu anak ngeliat ente luar biasa, sudah jadi dokter, sukses ente. Kenapa ente tidak jualan kayak gini, jualan bakso? Allah, Habib minta maaf ya. Muridnya minta maaf ke Habib Hasan Baharun, minta maaf. Waktu antum pulang dari acara ketemu anak itu, anak Habib tidur, bangun tidur, anak itu semua yang di otak anak hilang semuanya, Habib. Hilang di otak anak semuanya, hilang. Yang hafalannya luar biasa nempel semua di sini, namanya dokter, nempel semua, tapi hilang semuanya. Akibat apa? Sul adab kepada Habib. Satu, dia zuriyah Nabi, beliau Habib Hasan Baharun zuriyah Nabi. Yang kedua, alimul alam, ini gurunya hanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga banyak cerita Habib Abdul Syadiri juga memiliki murid sampai murid ini seandainya diangkat menjadi mufti, bisa berhak ini diangkat jadi mufti, saking alimnya murid ini. Tetapi karena sul adab kepada Al Habib Abdullah bin Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Syadiri, mudir Badar waktu itu, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dihilangkan ilmunya, hanya menjadi tukang sepatu di emperan Mukallaf di Yaman. Sampai meninggal, sampai itu teman-temannya gotong royong untuk membelikan kain kafan kepadanya. Karena ini orang sudah tidak punya apa-apa. Yang tadinya luar biasa ilmunya, diundang, tapi kata Habib Abdullah Syadiri, Fulan kemana? Ditanya, Fulan kemana? Tidak hadir Habib. Kemana? Undangan Mukallaf. Izin tidak? Tidak. Sudah. Fulannya di situ, ilmunya di sini. Sudah. Orangnya di situ, ilmunya di situ. Habib Abdullah Syadiri, subhanallah, wali min auliya. Jangan macam-macam. Jangan pernah merebutkan apa yang telah digariskan kepada kita dari para datuk-datuk kita. Wasallaitu nafsi bitilkal ayat, dan aku coba menghibur diriku bitilkal ayat, dengan ayat tersebut dihibur. Kata beliau, ingat beliau, la tahzan, sudahlah. Wasabbartuha, dan aku sabar, aku berusaha sabar. Wa katamtu ghaidhi, dan aku menyembunyikan, meredam amarahku, kata beliau.
rajian berharap ayyujiba alaihi ahadun, agar orang lain ada salah satu orang yang menjawabnya. Tidak perlu aku yang menjawabnya, orang lain yang menjawabnya. Diam. Ini sifatnya ulama. Sifatnya ulama ini menunggu. Bukannya ulama itu tidak memberikan statement, bukan. Cuma menunggu. Siapa yang memberikan statement didukung. Selagi benar itu statementnya didukung. Tidak pernah apa? Tidak pernah mendahului statement dari ulama-ulama yang lainnya. Jadi Habib Alwi bin Abu Bakar pergi menunggu. Ini siapa yang menjawab? Kata beliau. Siapa yang menjawab? Akhirnya bijawabin batirin, dengan jawaban yang membuat tercengang. Kata Habib Alwi, anak pengen lihat nih, siapa yang bisa menjawab nih orang? Dalil-dalil mereka nih siapa yang bisa menjawab, kata Habib Alwi. Dengan jawaban yang tercengang. Yaruddu ala akibihi, yang tercengang membalikan dia, yang membuat dia sadar. Yang membuat dia sadar bahwa yang dilakukan dia, bahwa yang dikatakan dia salah. Wa yujandilu, dan bisa melawannya bisaifin mubron, bisaifin mubron, dengan pedang yang tajam. Artinya dengan jawaban yang pedes yang bikin orang ini tidak pernah akan mengatakan itu lagi. Liyalhaqahu biman huwa bi asfalis safilin, agar dia tergolong dengan golongan orang-orang yang direndahkan. Fatalhaquhu, sampai dia terkena laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Agar orang ini kalau memang sudah tidak bisa diputarbalikkan, dibikin islah orang ini yang mengatakan demikian, laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Mudah-mudahan laknat Allah dan malaikat dan manusia seluruhnya untuk dia. Tetapi in kana huwa minadh zalimin, jika dia dari tergolong orang yang zalim, al-muftarin, pendusta, au yatubu alaihi. Ini ulama. Makanya ulama-ulama kita sabar banget kalau dihina, sabar banget kan. Beliau ngomong apa? Kalau umpamanya sudah tidak bisa dibener lagi, mudah-mudahan laknat Allah wal malaika wan nas, dan manusia ajmain seluruhnya kepada dia. Tetapi kalau ini orang bisa mau tobat, kata Habib Alwi, mau tobat apa? Beliau au yatubu alaihi wa yahdiyahu ila siratal mustaqim. Semoga menerima Allah Subhanahu wa taala taubat dia, wa yahdihi ila siratal mustaqim, dan menunjukkan dia jalan yang lurus. Litadzakura li hadis man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat minkum dari kalian mungkaran, kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, maka hendaknya halang dengan tangan kalian. Wa illam yastati, jika tidak sanggup dengan tangan kalian, fabilisani, maka dengan lisannya. Wa illam yastati fabiqalbi, dan jika tidak mampu menghalang itu dengan lisannya, intinya takut ngomong. Umpamanya orang ini ada langsung dengan tangannya menghalang kemaksiatan, ada dengan lisannya berdakwah, ngomongin gak boleh itu yang dilakukan, haram, ini kayak gini. Itu namanya dakwah dengan lisan. Wa illam yastati fabiqalbi, dan jika tidak mampu fabiqalbi, maka ingkar dengan hati. Wadzalika at'aful iman, dan itu adalah hal-hal yang ingkar dengan hati, itu adalah tanda orang yang lemah imannya. Tapi subhanallah, alhamdulillah, jazakumullah khair kepada akhi. Ini ditasih lagi, ditulis lagi, dan dibantu oleh akhi Ali Raidi. Dan sempat ngomong, dzalika ataful iman itu bang, sebetulnya bukan ini, bukan apa, bagi orang awam itu adalah orang yang lemah-lemahnya, fabiqalbi. Tetapi kalau bagi orang wali cukup dikatakin di doa orang wali, mudah-mudahan tobat lah, mudah-mudahan tobat. Belum ngomong nih wali, belum menyuruh, tapi dengan hatinya dulu, akhirnya orang ini menjadi tobat. Ini tingkatan wali yang luar biasa, wali yang luar biasa. Tapi kalau buat orang awam kayak kita, fabiqal bismillah, ingkar pakai hati kayak wali aja, berarti takut.
Fahadha mungkarun, dan ini adalah kemungkaran. Ayyu mungkarin, dan apakah ada perbuatan mungkar a'dhamu minal fitnah, yang lebih besar dari fitnah? Kemungkaran yang lebih besar dari fitnah ada enggak? Ada enggak yang kemungkaran dari fitnah? Lebih besar dari fitnah ada enggak? Ulama mengatakan fitnah itu paling besarnya kemungkaran. Lihat contoh yang aneh ini. Kalau orang ini buang angin sembarangan, gak ketahuan orangnya, jadi fitnah kan? Jadi fitnah gak? Hawas gak kira? Tegang ente ya? Wah, akhirnya fitnah besar, akhirnya buat orang tuduh-menuduh, saling menuduh. Ini fitnah yang kecil, hanya kayak gitu doang. Apalagi yang hasut-hasutan antara orang, ngomongin orang. Habib dibilang kayak gini, ulama dibilang kayak gini, disesat-sesatkan ulama ini. Orang ini berarti orang fitnah yang luar biasa. Fitnah yang kecil aja kayak gitu udah hawas kita, apalagi fitnah yang besar. Allah mungkin. Kama qala fi muhkamit tanzil, sebagaimana disebutkan di dalam muhkamit tanzil, wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu asyaddu lebih besar, asyaddu lebih lebih bahaya minal qatli dari pembunuhan. Kalau orang membunuh mati, tapi kalau orang difitnah ini seumur hidup dia bakal ini. Asyaddu minal qatl. Faqultu fi nafsi wa ma a'lam. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbatan sil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amini rawati wa fil li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sayyidil khilani wa kulli dhi mahabba aw bi rabbil musulba wal muslimina ajma'a ya rabbi asma' wa wajudana la bi musadina bil mustafa rasulina wa bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alihi adal habi wa alihi wa sahbihi dara basusubi walhamdulillahi fil barri wat tanahi walhamdulillahi fil barri wat tanahi subhanallahi hamdi basyadallah astaghfirullah sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.